Bumi ini sudah berdiri selama jutaan tahun lamanya, sehingga menciptakan jutaan misteri berupa tempat-tempat yang menyeramkan. Kayak The Backroom, kuburan, sekolah negeri, dan lain sebagainya. Tapi tempat paling menyeramkan menurut gua, Copdesk. Mendengar namanya aja, gua langsung merinding. Ruangan yang didominasi dengan warna putih pucat dan semburan merah kusam, dilengkapi dengan rak-rak kosong yang berjejeran, serta cahaya yang terlalu terang membuat ruangan ini terlihat seolah tidak wajar. Lokasinya pun tidak wajar, ya amin. Siapa yang bangun Copdesk di tengah kuburan? Ini target pasarnya siapa, mayat? Ada yang di pinggir jurang, di tengah jalan. Neil Armstrong masang bendera di bulan. Kita bisa aja ngebangun Copdesk di sana. Bahkan terdapat foto anomali gemoy yang di setiap pidatonya pasti menyek-menyek dulu. Kita semua berharap suatu saat di kelak kemudian hari, kekayaan yang ada dinikmati segelintir orang akan pelan-pelan netes ke bawah. Enggak, sombong. Enggak, sombong. Siapa dari kalian yang ngasih orang ini mikrofon? Even Backroom terlihat kayak ruangan buat bayi kalau dibandingin sama Copdesk. Anomali di sana itu masih ramah lingkungan. Ya, mungkin. I don't know. Gua gak pernah ketemu. Ya, tapi setidaknya masih konsisten. Gua ketemu entitas misterius di Backroom pun normal karena emang habitatnya di situ. Yang tidak normal itu adalah gua ketemu dan dilayani tentara di toko kelontong. Apa ini? Setahu gua habitat tentara itu kan di barak ya. Ngapain mereka pindah ke Copdesk? Habitat kita jadi terancam. Ngerti apa mereka, men? Orang yang kesehariannya push up, yel-yel kicau mania, shit gue gak suka banget lagu ini, disuruh ngurus bisnis. Ya, gak bakal bener, gak nyambung soalnya. Gue tidak bermaksud untuk merendahkan, tapi apakah gua salah? Mereka bakal melatih calon manajer koperasi dengan pelatihan militer. Ini koperasi emang jualan apaan sih? Beceng? Gak sekalian pelatihan artileri ya biar, I don't know. Kalau dakin Indomaret, video ini baru dimulai dan ternyata gue udah bener. Apa korelasinya manajer dengan pelatihan militer? How is that membantu orang jadi manajer anjir? You're not helping at all. In fact, ini terlihat stupid. Yo, ini negara macam apa sih? Sipil disuruh ikutan pelatihan militer, disuruh megang beceng. Sementara militer ngurusin urusan sipil, disuruh masak di dapur. Dan presiden kita malah bangga dengan hal itu. Setahu gua Copdesk itu ngurusinnya sembako, obat-obatan, perlengkapan rumah tangga. Jadi pelatihan yang gua bayangkan, ya gak jauh-jauh dari bisnis administrasi atau ngomong sama kostuman. Tapi menyamar di semak-semak. Megang beceng, it has nothing to do with customer, bro. Lu mau ngapain anjir? Lu mau nembak orang? Tapi kan bang, ini buat jaga-jaga kalau ada maling, bro. Yang pertama, itu bukan tugas manajer. Buat apa kita punya polisi? Yang kedua, who the hell orang waras yang mau maling Copdesk, man? Mereka udah nyasar duluan sebelum nyampe Copdesk. Ini tempat terletak tengah hutan soalnya. Gua nggak ngerti kenapa manajer disuruh latsarmil. Ya, seorang manajer itu harus bijak dalam pengambilan keputusan dan memiliki jiwa kepemimpinan. Sementara militer, boro-boro tentara aja disuruh tunduk sama atasan. Apanya yang pengambilan keputusan? Inilah yang terjadi jika kita menempatkan makhluk di tempat yang tidak sesuai dengan habitatnya. Mereka gak bakal mengerti, mereka bakal merusak ekosistem. Karena mereka gak ngerti apa-apa tentang urusan sipil, makanya mereka melatih calon manajer KDMP dengan apa yang mereka ngerti. Pelatihan militer dengan alasan, oh kita ngelakuin ini untuk melatih sikap disiplin. Nah, disiplin maes, bro. Kalau gitu mana ada tentara yang main air keras, mana ada tentara yang membunuh anak SMP ya. Gue selalu meyakini kalau sikap disiplin itu tumbuh dari kemauan dan rasa tanggung jawab. Yang dimana sikap disiplin itu gak bisa datang dari latihan fisik ya. Latihan fisik ya untuk melatih fisik apa sih? Dari namanya aja udah jelas. How the fuck you think latihan cebur-ceburan ke got mengoperasikan beceng melatih disiplin? Doesn't make any sense, bro. Total anggaran selama 45 hari itu mencapai 45 juta per orang. Dari jumlah tersebut, 30 jutanya dipakai untuk pelatihan militer. Bentar.
Jadi cebur-ceburan ke got itu makan biaya 30 juta. Men, gotnya pasti pernah dipakai berenang presiden anjir. Kolam renang pun kalah mahal. Tapi setidaknya gue jadi ngerti gitu. Kenapa mereka ngide dan maksa ngadain pelatihan militer bullshit ini. 30 juta per orang dengan total 30 ribu lebih peserta. Itu hampir... Duh, kalkulus gue cek. Giliran ditanya, kenapa gaji guru gak naik? Oh, itu karena uangnya gak ada. Man, stop with that bullshit, bro. Bahkan kabarnya sekarang, udah ada 5 orang meninggal dunia. 5 orang meninggal gara-gara latihan ini. Yang dimana pelatihan ini sendiri aja menggambarkan ketidakdisiplinan dan ketidakkompetensian. Gimana caranya mereka lolos seleksi kesehatan? Gua mah gak ngerti. MBG siswa keracunan, Kopdes 5 rakyat sipil meninggal. Ya bisa gak sih bikin program yang tidak membahayakan nyawa orang? Top 10 negara paling mematikan, Indonesia masuk harusnya. Rakyat kita dijadiin tumbal proyek sama program pemerintah. Saat ini pemerintah memang tidak peduli dengan rakyatnya. Even staf kepala kepresidenan aja ketawa. Tingkat kelalaian ya, karena memang ya namanya meninggal mungkin kan Yo, I can't watch this shit, bro. Gara-gara video ini gue pengen nonjok orang nih. Ya, gimana caranya? Orang ini refleks ketawa saat ditanyakan orang meninggal. Like, how the fuck lu menganggap enteng nyawa orang, Ben? Gimana kalau gue anggap nyawa lu enteng sekarang? 5 orang meninggal, mungkin bagi pemerintah itu cuma, itu cuma 0, sekian persen gitu kan. Ya, reaksi seperti ini sudah bisa kita lihat di MBG. Dan menurut gue ini bukan kecelakaan. 1 orang meninggal, mungkin iya. 5 orang meninggal, ya lu harus tanggung jawab anjir. Dan sampai saat ini masih belum ada orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya 5 orang tersebut ya. Seolah-olah pemerintah memang tidak peduli. Tapi ya, tentara mana ada yang ngerti masalah tanggung jawab sih? 1 orang salah aja yang disuruh push up 1 batalion, ya kagak nyambung. Mereka ngelakuin ini dengan alasan Disney bullshit friendship kebersamaan. Ya udah, seluruh penyelenggara latihan ini tanggung jawab kalau gitu. Kita lihat kebersamaannya ada nggak? Gimana caranya tanggung jawab, Bang? kill yourself. Sudahlah, jangan cuma mengkritik. Kita harus dukung pemerintah yang membangun SDM khusus untuk manajer koperasi merah putih. Ya, sekarang kok banyak banget orang goblok di YouTube ya. This motherfucker just said, udah lalu diam aja. Kita harus dukung Kopdes walaupun ada orang yang meninggal. Like, bro, kalau orang ini ternyata pendukung neta nanying, gue mah gak heran anjir. Dan karena tragedi ini, pelatihan militer katanya dihentikan dan sekarang diubah menjadi pelatihan manajerial dan bela negara. Keputusan yang sangat terlambat. Harus nunggu 5 orang dulu, baru sekarang mereka menggunakan otaknya. Dan yang terakhir, pemerintah harus stop masukin militer ke semua benda anjir. Sekarang lebih parah dari Orde Baru, bukan dua fungsi lagi, multifungsi. Tentara disuruh ngurus dapur, koperasi, BUMN, sekolah. Mereka menempatkan tentara di semua tempat, kecuali di tempat yang seharusnya. Tapi presiden kita bangga sih kayak begitu. Aduh.